Puan Maharani mempertimbangkan Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk maju di Pilkada DKJ. Sementara Yunarto Wijaya, Direktur Eksekutif Carta Politika, tidak yakin kalau Megawati mau mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta. Sementara itu saat ditanya peluang PDIP untuk mengusung mantan Panglima TNI Andika Perkasa, Puan menyatakan PDIP masih belum memutuskan Andika Perkasa untuk maju pada Pilkada Jakarta 2024. Ini komitmen bersama, bukan hanya Kemendikbud, tapi juga atau gimana, Mbak? Ya ini kita masih lihat dulu bagaimana dan di mana, karena tadi saya sampaikan pilkada ini di setiap wilayah akan berbeda dengan sosok-sosok yang memang akan ada perbedaannya. Jadi nama-nama yang muncul bahkan dari menteri-menteri juga kan muncul nama Mas Pram, mungkin juga kalau mungkin tertarik Pak Nadiem mungkin, atau ya banyak nama-nama yang kita pertimbangkan. Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya mengatakan belum tentu Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri setuju mendukung Anies Baswedan maju di Pilgub Jakarta. Yang targetnya adalah memajukan Mas Anies, kan kita lihat sekat-sekatnya masih ada ya. Pertama, kalau PKS kekeh dengan mengajukan kadernya sendiri Sohibul Iman sebagai wakil, tentu saja menurut saya PDI Perjuangan ada dalam posisi sangat tidak menguntungkan. Apa untungnya kemudian partai yang kedua terbesar lalu kemudian tidak mendapatkan apa-apa. Misalnya ketika memajukan Mas Anies, kadernya wakilnya adalah kader PKS. Mas Anies sendiri kan image dekat dengan PKS sebenarnya sudah sangat kental ya. Jadi pilihan keduanya menurut saya adalah buat PDI Perjuangan, memang tinggal PKB yang belum memutuskan dan DPW sudah menyatakan mendukung Mas Anies. Jadi kalau saya melihat peluang untuk memajukan Mas Anies masih ada dari PDI Perjuangan, tetapi apakah itu akan dengan PKS, dengan PKB atau dengan keduanya, menurut saya harus dicari formula yang tepat. Tapi ada catatan juga, masih jadi pertanyaan loh, apakah Ibu Mega dengan sikap yang cukup keras biasanya terkait dengan prinsip-prinsip, terutama dalam pilkada yang sifatnya strategis. Kita tahu Mas Anies ini kan tanda kutip pada saat 2017 ada dalam posisi berseberangan dengan PDI Perjuangan, dan isu yang dikritik itu kan terkait dengan politik identitas. Setahu saya Ibu Mega cukup keras mengambil sikap terkait dengan isu ini, dan menurut saya belum tentu Ibu Mega juga setuju dengan sikap untuk mendukung Mas Anies. Demikian juga disampaikan oleh Hasto Kristianto bahwa PDIP mengindikasikan tidak akan mengusung Anies Baswedan di Pilgub DKJ Jakarta. Sekjen PDIP menyiratkan tidak akan lagi mengusung Anies Baswedan dalam kontestasi Pilkada Jakarta 2024 mendatang. PDIP dimungkinkan akan mendorong kader internal potensial yang sudah dikenal di masyarakat dan pernah menjabat di pemerintahan sebelumnya. Riuhnya Pilgub DKI Jakarta menjadi sorotan tersendiri karena memiliki daya tarik tinggi. Sejumlah nama tokoh tenar terus bermunculan menghiasi kandidat bakal calon Pilgub Jakarta. PDIP sebagai pemenang pemilu 2024 sejak awal telah menggaungkan sosok Anies Baswedan sebagai calon yang akan didorong maju dalam kontestasi Pilgub DKI. Seiring dinamika politik, nama Anies Baswedan di mata PDIP kian luntur. Hal ini disyaratkan oleh Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto yang menyiratkan PDIP tidak akan lagi mendorong sosok Anies Baswedan. Hasto mengungkap saat ini fokus utama PDIP menyiapkan para bakal calon untuk Pilkada Kabupaten Kota terlebih dahulu. Saat ditanya terkait bagaimana dukungan terhadap sosok Anies Baswedan, Hasto menegaskan bahwa PDIP akan mendorong nama-nama kader internal yang sudah populer dan dikenal masyarakat. Di antaranya muncul Pramono Anung, Andika Perkasa, Azwar Anas, Tri Risma hari ini. Meski akan mengusung kader sendiri, Hasto mengakui tetap menjalin komunikasi dengan parpol lain. Ya, itulah berita mengenai Hasto Kristianto yang berencana untuk mengusung kadernya sendiri seperti Andika Perkasa, Tri Risma hari ini, Azwar Anas, dan juga kader yang lain termasuk Pramono Anung, dan batal mengusung Anies Baswedan karena Anies Baswedan bukan kader PDIP. Sementara itu Eriko Sutarduga yang merupakan kader PDIP mengatakan tidak apa-apa silahkan PKS mau mengusung Anies Sohibul, tetapi kan tidak bisa maju dikarenakan PKS tak cukup kursi ya. Anies dipasangkan dengan Pak Sohibul, tanggapan dari PDIP sendiri. Kami mengucapkan selamat
Artinya itu hal yang baik. Artinya ada yang berani menyampaikan, ada yang memang ingin menyampaikan menjadi satu calon. Hanya saya sekali lagi dengan segala kerendahan hati, tidak ada satu partai pun yang bisa mencalonkan sendiri, termasuk PDI Perjuangan, termasuk PKS. Nah, tinggal bagaimana memenuhi minimum 22 kursi kalau saya tidak salah ya. Kalau PDI Perjuangan 15 perlu 7 kursi lagi. Kalau PKS kalau saya tidak salah 18 masih perlu 4 kursi lagi. Nah, ini siapa? Apakah teman-teman media bisa menyampaikan, oh satu partai lagi ini pasti? Kan belum tentu kan? Karena belum ada yang namanya keputusan final. Dan ini masih cukup lama, teman-teman media, masih nanti bulan Agustus. Ya, itulah Ericus Torduga yang mengatakan bahwa belum ada suatu kepastian untuk mengusung Anies Baswedan meskipun PKS ngotot dikarenakan tidak ada calon ataupun tidak ada partai politik yang memenuhi 22 kursi untuk bisa mengajukan calon gubernur dan wakil gubernur di DKI Jakarta. Anies Baswedan mulai ditinggalkan partai pendukungnya. Ya. Mas Anies ditinggalkan partai pendukungnya. Ya clear lah. Karena Mas Anies memang nggak punya partai. Dia bukan pengurus partai, bukan ketua partai. Ya kan? Sekarang saatnya peranan partai-partai. Ya, jadi elit-elit partai yang bergerak untuk membangun koalisi. Apakah mendapatkan porsi kekuasaan atau tidak dapat gitu ya. Tapi yang jelas kan Nasdem, PKS, PKB udah clear akan gabung ke pemerintahan Pak Prabowo gitu ya. Nah, yang menarik adalah ketika kita membicarakan Mas Anies ini, karirnya akan seperti apa sih ke depan gitu. Ya kalau saya lihat kan walau gimana pun dia sudah masuk ya ke jajaran tokoh nasional gitulah. Ya. Yang sebagai capres gitu. Ya harusnya dia tidak mendegradasi diri dia masuk ke ranah pilkada, walaupun di pilkada sendiri partai-partai pengusungnya kan nggak mau mengusung dia lagi gitu. Nah, yang baik adalah dia membuat mungkin Anies Foundation, di mana dia kan memang ada captive market loh yang mendukung dia. Itu sayang. Atau dia buat koperasi gitu ya. Ya di bawah foundationnya itu lebih keren. Koperasi misalnya yang bergerak dalam usaha pertanian, ya bisa di perdagangan dan lain-lain gitu ya, yang memang anggotanya adalah jaringan yang mendukung dia selama ini gitu ya. Ya menurut kawan-kawan nih sebaiknya dia kembali ke dosen lagi atau menjadi apa kira-kira? Ya, itulah warga yang mengusulkan agar Anies membentuk koperasi dikarenakan Anies banyak pendukungnya. Mungkin seperti koperasi Anies Baswedan, disingkat KAP ya. Dikarenakan banyak pengikutnya di mana seluruh Indonesia juga banyak, bisa jadi ini merupakan suatu kekuatan untuk menghimpun ekonomi rakyat. Itu juga bagus sekali ya. Atau koperasi petani dan lain sebagainya. Bagus sekali, usulannya bagus sekali. Ganjar Pranowo sendiri sebetulnya tidak begitu setuju atas Anies Baswedan yang akan dicalonkan oleh PDIP. Sepertinya Ganjar Pranowo lebih setuju untuk mengangkat ataupun mengusung kader PDIP sendiri. Sempat menyebutkan nama Pak Anies Baswedan. Pendapat Pak Ganjar seperti apa, Pak? Ya semua sebenarnya setiap mau pilkada rekrutmen di PDI Perjuangan terbuka. Ada disiapkan kader sendiri, ada biasanya yang non kader juga mendaftar. Di Jawa Tengah juga sama. Biasanya di provinsi-provinsi besar begitu ada banyak yang berminat. Tentu pasti akan melalui proses. Satu rekrutmen mereka mendaftar, nanti proses seleksi. Itulah proses-proses pertimbangan yang akan diambil. Dan sekarang masih berjalan. Maka kita tinggal tunggu aja nanti. Jadi itu menggambarkan gimana demokratisnya PDIP, Pak ya? Saya kira kita terbuka ya. Ketika ada kader sendiri yang disiapkan bagus, kita siapkan. Kalau tidak, pasti kita akan bersepakat, membuat kesepakatan. Seandainya kita mendukung atau mengusung calon dari luar, apa kemudian kesepakatan yang bisa kita ambil? Nilai-nilai demokrasi lah, secara ideologis lah,
bagaimana kita bersikap terhadap situasi yang sekarang makin tidak mudah lah gitu. Agar kemudian politisi yang kita dukung nanti bisa konsisten, bisa melihat bagaimana sejarah di awal dan menyamakan persepsi serta sikap agar ketika merespon situasi itu tidak ke kiri dan ke kanan, lurus. Oke. Tapi kalau sosok Pak Anies sendiri, kira-kira menurut Pak Ganjar cocok dengan PDIP, Pak? Itu yang mesti diobrolkan gitu, mesti diobrolkan. Dan mudah-mudahan ya bisa bernegosiasi. Tapi seandainya tidak cocok, menurut saya juga tidak dipaksakan. Ganjar Pranowo tidak pernah memaksakan Anies Baswedan untuk maju di Pilkada DKJ. Ganjar lebih menitik beratkan kepada kadernya sendiri atau kader PDIP.